warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat redaksi, kembali lagi di acara Podsilita. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbincang-bincang tentang seberapa pentingkah matematika bersama narasumber kita, Kak Handri. Kak Handri, coba dong kenalin diri kakak dulu ke teman-teman Podsilita, mulai dari background kakak itu di bidang matematika sampai dengan pengalaman kakak di bidang matematika sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang mentor gitu ya. Boleh silakan. Oke, hai teman-teman semua dari Sobat Literasi di Podsilita. Perkenalkan, nama aku adalah Handri. Jadi aku background pendidikannya adalah matematika atau biasa orang bilangnya matematika murni dari Universitas Brawijaya, baik sarjana maupun magisternya. Kemudian mengambil konsentrasi di bidang sains komputasi dan sejak 2019 aku menggeluti bidang edukasi. Ya, jadi tentu saja sejak 2019 sampai dengan saat ini dan mungkin sampai nanti menjadi pengajar matematika. Menarik sekali ya, mulai dari sarjana hingga magister itu matematika jurusan yang Kak Andri pilih ya. Kira-kira apa sih yang membuat Kak Andri itu tertarik gitu sama bidang matematika? Kenapa matematika gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kan ada banyak sekali sih jurusan di dunia ini ya, di dunia perkuliahan khususnya. Kenapa Kak Andri itu hanya milih matematika? Kenapa itu? Why? Oke, pertanyaannya sebenarnya cukup sulit untuk dijawab dalam waktu yang singkat, tapi gampangnya kalau biasanya orang general bilangnya matematika itu adalah ilmu yang paling konsisten. Jadi betul, konsisten. Jadi tidak ada yang bisa mendebat ketika itu sudah disimpulkan dengan cara matematik. Gitu. Oh, gitu ya. Mutlak berarti semua jawaban atau hasil dari proses matematika itu mutlak gitu kan? Betul, mutlak. Jadi pada akhirnya sebenarnya ada bidang-bidang matematik yang kita sebut dengan aproksimasi, tapi aproksimasi dengan akurasi yang tinggi itu bisa kita menyimpulkan juga bahwa sebenarnya nilai kebenarannya juga cukup tinggi. Jadi makanya gampangnya aku bisa bilang kenapa memilih matematika sebagai jalan hidup ya, kalau kita bisa bilang ya karena memang ilmunya sangat amat konsisten gitu. Sejak kapan sih Kak Andri itu tertarik di bidang matematika gitu? Karena kan setiap pelajaran itu ya, mulai dari sekolah dasar, itu kan ada banyak sekali nih macam pelajaran. Kenapa Kak Andri itu tiba-tiba dari sekolah dasar, SMP, dan SMA memutuskan untuk kuliah di jurusan matematika itu? Kayaknya akan aku mulai dari tingkat sekolah dasar ya. Jadi sebenarnya itu ketertarikannya mulai dari sana. Alasannya adalah waktu itu, jadi aku sempat didelegasikan oleh sekolah. Delegasi waktu SMA itu ya? SD. Waktu sekolah dasar itu didelegasikan oleh sekolah untuk mengikuti Olimpiade Matematika waktu itu, tingkat SD. Nah tapi karena itu sebenarnya karena didelegasikan oleh sekolah, artinya kan tidak ada sebenarnya kemauan dari diri sendiri untuk mengikuti lomba tersebut. Tapi pada akhirnya ikut dan alhamdulillahnya malah di saat SD itu peringkat 1 tingkat Kota Gorontalo di kala itu begitu. Jadi makanya ada lucknya lah di situ. Mungkin ada lucknya, mungkin ada usahanya juga, tapi kayaknya titik awalnya di bagian sana. Dan kenapa bisa tertarik mungkin ya? Ini agak lucu sebenarnya karena memang pada saat ikut Olimpiade ternyata aku baru tahu kalau ikut lomba itu dapat uang. Karena betul. Uang juga ada unsurnya ya. Betul, jadi ada uangnya ternyata. Nah dari situ baru tuh, jadi dari di SMP juga sama, ikut lomba-lomba matematika, di SMA juga sama, kurang lebih kayak gitu sih. Ada sempat rasa keterpaksaan itu nggak Kak untuk tertarik di bidang itu? Kan kalau kita udah tahu ada uang ya dari hasil yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, kita kan jadi semangat. Tapi ada nggak kira-kira awal rasa terpaksa itu untuk mencintai matematika gitu, atau karena ada uang itu jadi tulus untuk mempelajari matematika gitu? Kalau terkait uang tadi sebenarnya itu jadi motivasi saat itu aja. Saat berjalannya belajar matematika itu malah merasa kalau kayaknya bidangnya dan passionnya itu memang di angka-angka dan matematika ini malah. Gitu. Jadi pada saat menjalani tidak ada keterpaksaan. Kayaknya kata keterpaksaan itu akan beda dengan kata kesulitan ya. Jadi kalau dalam perjalanannya pasti menemukan kesulitan meskipun kita suka dengan bidangnya. Tapi kalau merasa terpaksa kayaknya sih enggak sih. Enggak terpaksa berarti. Betul. Biasanya kan kalau orang itu tertarik pada suatu bidang itu ada orang yang menjadi panutannya begitu ya. Kalau misalkan aku nih mengetahui matematika itu, di tokoh anak muda yang paling gemar tentang matematika itu yang aku ketahui itu Jeremy Pauline ya. Jeremy Pauline itu dia seorang influencer yang suka sekali membahas tentang matematika gitu. Jadi kalau aku ingin matematika, oh si Jeremy Pauline yang tahu. Nah kira-kira Kak Andri itu punya nggak tokoh panutan yang sebagai jadi motivasi Kak Andri
untuk belajar matematika, atau ada nggak nih matematika ini tokoh panutan tersendirinya gitu? Sebenarnya tidak ada tokoh panutan yang benar-benar kayak gimana ya, cuma kayaknya sejak dari kayaknya SMA gitu ya, karena kebetulan almarhumah mama saya juga seorang guru, juga waktu itu ngajarnya spesifik matematika. Gitu kan ya. Kemudian ini fakta di keluarga kami bahwa memang anak-anaknya semuanya di bidang matematika. Jadi matematika ya? Betul. Jadi kami 3 bersaudara. Jadi kakaknya Kak Handri itu pendidikan matematika ngambilnya. Terus Kak Handri matematika murni S1 dan S2-nya. Kemudian adiknya Kak Handri itu bidangnya statistika. Jadi semuanya di bidang matematika. Tapi kalau misal mau ditanya soal terkait dengan apakah ada tokoh panutan dan seterusnya, sebenarnya nggak ada. Cuma yang jadi mungkin yang bisa aku share ke teman-teman adalah ada banyak ilmuwan-ilmuwan matematika yang sebenarnya tuh kayak dapat gift gitu memang dari Tuhan untuk dapat kemampuan itu. Salah satunya mungkin teman-teman tahu, kalau misal ada yang tahu bisa search di Google misalnya kayak Ramanujan misalnya. Itu adalah salah satu tokoh matematika yang dia tidak pernah mengambil studi matematika, bahkan tidak sekolah kalau misal dalam biografinya. Tapi pada akhirnya dia berkesempatan untuk bersekolah di Inggris gitu teman-teman, dan menyelesaikan studinya di sana. Tapi sayangnya dia itu meninggalnya dalam usia muda. Tapi menurut beberapa ulasan dari beberapa ilmuwan adalah seandainya dia bisa hidup lebih lama, itu dia akan lebih powerful dibandingkan Sir Isaac Newton. Berarti orang-orang yang bergulir di bidang matematika ini itu maksudnya hanya orang-orang tertentu gitu ya? Itu nggak bisa semua orang memahami matematika gitu ya? Nah sebenarnya ini juga jadi dilematis juga nih. Betul, karena kalau misal kita bicara soal high advanced mathematics, kayaknya benar. Kayaknya memang ada orang yang benar-benar kayaknya dititipkan bakat itu gitu. Atau faktor genetik. Gitu. Betul, itu kayaknya ada gitu. Karena si Ramanujan ini juga waktu pada saat itu ya, kenapa dia kok tertarik dengan matematika? Karena dia melihat pola-pola bintang. Pola-pola bintang. Betul, pola-pola bintang. Jadi dia menemukan deret dan seterusnya. Nanti ada deret yang dia submit ke Inggris, dan di sana itu dipertanyakan ini kok bisa dapat hasilnya seperti ini. Nanti nggak bisa dijelasin di sini karena otomatis teman-teman yang lain juga pasti nggak paham maknanya apa. Tapi intinya kayak gitulah. Tapi itu sangat amat menarik gitu, karena dari dia yang cuma mengamati pola-pola bintang atau astronomi, dia bisa fokus untuk memformulasi dia dalam bentuk matematika atau formula-formula. Nah sebenarnya tuh kalau orang yang bilangnya memahami matematika itu hanya untuk orang-orang terbatas misalnya, atau orang-orang tertentu misalnya, itu sebenarnya agak salah kaprah juga sih sebenarnya. Karena kalau misal kita memandang matematika itu sebagai ilmu yang sangat amat kompleks, mungkin kita diajarkan dengan cara yang tidak tepat oleh guru-guru kita dulu. Nah Kak Andri, aku tuh sejak SD sebenarnya suka sekali matematika. Bahkan aku dari kelas 1 SD itu sampai kelas 6 SD itu 3 besar loh di sekolahku. Tapi sejak aku masuk SMP dan juga SMA, menurut aku tuh mata pelajaran matematika itu semakin sulit dan juga terlalu luas banget gitu cakupannya. Kenapa sih harus mempelajari banyak sekali topik matematika itu, sedangkan segala hal yang aku pelajari itu udah tidak relevan lagi untuk kehidupan sehari-hari aku gitu. Kalau aku melakukan sebuah kegiatan, aku nggak terlalu memakai yang namanya topik-topik matematika tertentu gitu. Kenapa matematika itu semakin sulit ya dipelajari dan juga menakutkan menurut aku? Mungkin bukan cuma aku aja yang merasakan hal-hal seperti ini gitu. Mungkin kita mendapat posisi, kita juga membayangkan atau punya pengalaman kenapa sih tiba-tiba matematika ini yang dari awalnya itu pelajaran yang mungkin menyenangkan bagi kalian, tiba-tiba menjadi pelajaran yang sangat sulit dan menakutkan. Kenapa sih ada persepsi seperti ini, dan juga gimana cara kita mengubah persepsi seperti ini? Oke, nah ini pertanyaan sebenarnya yang cukup penting buat dijawab nih, Zaki ya. Jadi masalahnya cukup kompleks. Itu sebenarnya pertanyaan yang punya solusinya itu sangat amat kompleks karena masalahnya memang benar-benar besar. Faktor pertama, kenapa kok matematika itu menjadi lebih sulit? Pertama, kita bisa membahas dulu terkait dengan faktor pengajarnya atau faktor gurunya. Di Indonesia, guru itu bukan menjadi profesi yang favorit. Artinya, orang-orang yang mungkin mengambil profesi guru, kebanyakan itu sebenarnya
bukan kompetensi aslinya di bidang keguruan atau pendidikan. Jadi kita bisa bilang sebenarnya kualitas-kualitas guru di Indonesia itu sebenarnya tidak sebaik itu. Makanya untuk mata kuliah atau subjek mata pelajaran matematika itu jadi sulit ditransfer ke murid-murid. Jadi murid-murid juga pasti nggak tahu kira-kira enaknya di mana, menyenangkannya di mana, dan seterusnya. Terus yang kedua itu adalah memang meskipun gurunya itu misal memang mampu memahami si matematika, ada perbedaan antara kita pintar matematika dan kita bisa menjelaskan ke orang sehingga orang lain paham. Itu adalah dua hal yang berbeda tuh. Nah, jadi memang fokusnya itu di bagian kualitas guru sih, Zaki ya. Berpengaruh berarti. Betul. Jadi contohnya misal kayak gini lah. Ada banyak murid-muridnya Kak Handri yang bilang kayaknya di SD kita cuma belajar soal 1, 2, 3 ditambah berapa, dikali berapa, dibagi berapa. Kok tiba-tiba di SMP muncullah X, muncullah Y, muncullah Z. Ini maksudnya apa kok tiba-tiba? Ya, Nah, gitu kan ya? Betul, tiba-tiba ada persamaan dan seterusnya. Nah, kalau di dalam pembelajaran ya Zaki ya, di dalam pembelajaran sebenarnya kan penting bagi kita untuk mengantarkan mereka itu punya reasoning atau punya alasan yang kuat kenapa kok ada X, kenapa kok ada Y, gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ada yang belajar lebih banyak bahwa sebenarnya X dan Y itu kan cuma simbol. Itu ya, simbol untuk mengganti suatu benda, mengganti suatu nilai dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, masalahnya adalah kebanyakan kayaknya guru-guru menjelaskannya itu tidak dengan cara atau runtutan yang benar. Gitu. Jadi reasoningnya kita nggak dapet, maknanya kita nggak dapet, akhirnya kita nggak merasa bahwa matematika itu penting bagi kita karena kayaknya cuma isinya angka dan formula tapi nggak ada maknanya. Itu sih sebabnya kenapa kok matematika menakutkan, karena terkesan hanya hafalan. Tapi kalau orang yang benar-benar ngerti matematika, mereka menganggap bahwa matematika adalah satu-satunya ilmu yang cukup konsisten dari awal sampai akhir, runut sampai akhir, dan seandainya itu dijelaskan oleh orang yang tepat, guru yang tepat, itu akan sangat amat menyenangkan. Nah, gitu. kan tadi bilang ya, matematika itu adalah ilmu yang komplit ya dan menyenangkan gitu ya. Dan juga matematika itu bahasanya itu cukup mutlak gitu ya. Nah, jadi kalau menurut aku nih ya, berdasarkan apa yang disampaikan ke Andri, matematika itu sebenarnya cuma berfungsi untuk di bidang akademik aja gitu sejauh ini. Karena kita belajar matematika itu hanya untuk meluluskan kita di ujian gitu. Baik itu ujian kenaikan kelas ataupun juga ujian kelulusan untuk masuk ke perguruan tinggi atau masuk ke jenjang pendidikan kita selanjutnya. Jadi sebenarnya selain di bidang akademik nih, pentingnya matematika di bidang akademik itu udah pasti. Nah, apalagi itu pentingnya matematika ini, seberapa pentingkah matematika itu selain di bidang akademik gitu? Pentingnya di mana gitu? Apakah ada hal-hal tertentu gitu yang membuat matematika ini menjadi alasan kita untuk tertarik ke matematika itu? Karena matematika itu ternyata tidak hanya penting di bidang akademik saja, namun di kehidupan kita sehari-hari matematika itu penting juga kan? Itu gimana menurut Anda? Oke. Jadi terkait dengan penting atau tidaknya si matematika, ini juga pertanyaan yang kompleks untuk dijawab. Tapi kali coba jawab ya teman-teman ya. Jadi pertama kita tinjau dulu dari beberapa contoh yang cukup dekat dengan kita. Sekarang tuh lagi musimnya CPNS 2024. Ya, CPNS. Coba lihat salah satu bidang yang diujikan di sana Matematika. itu adalah logika dan matematika. Gitu kan ya? Logika dan matematika. Jadi bayangkan matematika berperan besar dan bahkan sekarang kondisinya adalah jutaan orang Indonesia lagi sementara belajar matematika yang mereka anggap itu sulit dan tidak penting dari awal. Jadi pada akhirnya mereka, kayaknya penting deh, kayaknya paling tidak 1 bulan ini penting deh matematika itu tadi. Nah itu kalau misal dari contoh untuk menyanggah pernyataan bahwa kenapa kok matematika tidak penting. Tapi di sisi yang lain sebenarnya ini adalah dilematis juga bagi Kak Handi yang mengajar matematika untuk mendengar pernyataan atau pertanyaan dari Zaki seperti ini. Karena itu sebenarnya pertanyaan yang kayaknya benar-benar pertanyaan itu akan muncul kalau memang benar-benar ternyata ada masalah di Indonesia terkait dengan matematika. Jadi itu pertanyaan itu muncul karena memang ternyata banyak banget orang Indonesia yang memang tidak paham pentingnya matematika. Itu salah satu masalah yang penting. Pertama, teman-teman ya. Jadi bahkan kalau misal Zaki misal nanya ke Kak Handi, emang penting kita belajar persamaan kuadrat atau penting kita belajar persamaan polinomial atau aljabar atau akar kuadrat dan seterusnya.
Ya kalau misal kalian menerapkan itu ke hal-hal yang lebih kompleks, Kak Handi meneliti tentang COVID. Kak Handi memprediksi COVID dengan matematika. Jadi kalau misal kalian merasa itu nggak penting, justru ilmu-ilmu kami adalah ilmu yang dipakai untuk memprediksi kira-kira di mana breakdown si COVID ini bisa terjadi dengan prediksi-prediksi yang disusun oleh ilmuwan-ilmuwan matematika. Masalahnya adalah apakah pemerintah menggunakan hasil penelitian dari peneliti-peneliti atau akademisi-akademisi untuk melakukan atau membuat keputusan-keputusan? Jawabannya kan nggak juga, itu kan ya. Jadi memang seharusnya memang ada link ya, ada hubungan antara peneliti-peneliti dan pembuat kebijakan sama kewenangan. Karena sebenarnya kita itu sangat amat penting gitu. Misal yang lain lagi, misalnya kalian kalau misal cuma lihat formula, mungkin kalian benar karena kalian diajarkan formula aja. Tapi ada satu bab yang diajarkan ke kita yang seharusnya itu sangat amat didalami, tapi sayangnya bahkan di kurikulum yang sekarang di SMA itu sudah tidak diajarkan lagi. Namanya adalah logika matematika. Pernah belajar nggak Zaki dulu? Selama saya menempuh pendidikan itu nggak pernah saya namanya mempelajari logika matematika. Oke, nah nggak pernah kan ya? Nah, kan dijelasin dulu logika matematika itu sebenarnya apa? Logika matematika itu adalah berkaitan dengan logika murni manusia. Logika murninya manusia, betul sekali. Kemudian dia berfungsi bahkan untuk interpretasi hukum. Interpretasi hukum apa itu maksudnya? Interpretasi hukum, misal kalian punya pasal di sini, misal ada pasal UUD misalnya, undang-undang misalnya, kalian bisa baca itu dan kalian tahu konsekuensinya apa menggunakan logika matematika. Kalian bisa tahu celahnya seperti apa dengan logika matematika. Bahkan logika matematika ini powerful sekali di bidangnya Kak Handi, tentu saja di matematika, karena logika matematika itu dia digunakan untuk membuktikan teorema itu benar atau enggak, premis itu benar atau enggak. Dan bahkan kalau saat kalian berdebat, kalau misal kita berdebat, kalau misal kita punya lawan debat yang paham betul dengan logika matematika, udah dipastikan kita nggak bisa menang. Bukannya biasanya kalau misalkan kita debat ya kan ya, itu orang-orang yang paham filsuf itu mereka yang cenderung lebih sering menang dan juga mendominasi pembicaraan gitu. Itu kenapa tiba-tiba logika matematika itu menjadi hal yang bisa membuat kita itu dapat mendominasi sebuah percakapan atau perdebatan. Oke, Kak Andi kasih kalimat logika matematika, nanti kamu pikirin kira-kira jawabannya apa ya. Misalkan ini punya pernyataan matematika misalnya kayak gini. Jika hari ini hujan, maka tanah di depan rumah literasi Gorontalo basah. Oke, terus? Kemudian ada pernyataan berikutnya bilang kayak gini. Oh, tanah di depan rumah literasi Gorontalo basah. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa Zaki ambil dari dua pernyataan itu tadi? Dari dua pernyataan itu sama-sama hasil atau akhir dari kejadian tersebut atau peristiwa tersebut kalau aku tangkap ya Kak. Itu sama-sama tanah di depan halaman rumah literasi itu basah. Berarti basahnya itu disebabkan oleh suatu peristiwa pastinya. Baik itu dia peristiwa orang sedang menyiram tanaman ya, atau juga ada orang yang sedang mandi gitu di keran-keran yang ada di sekitar itu. Atau karena hujan, faktor lingkungan gitu. Nah, terus dari hal itu apa? Kesimpulannya apa berarti? Kesimpulannya itu tidak ada atau gimana itu? Jawabannya kesimpulannya tidak ada. Dan kalau misal itu Zaki pikir itu adalah logika biasa, itu bahkan diformulasikan di logika matematika. Percaya nggak? Diformulasikan dalam gimana tuh maksudnya? Namanya adalah logika matematika dalam bentuk implikasi. Implikasi adalah sebab akibat. Oke. Jika hari ini hujan, maka tanah basah. Jadi maka tanah basah, tanahnya yang basah itu disebabkan oleh hujan. Tapi ketika ada pernyataan tanahnya basah, ya belum tentu itu karena hujan. Itu diformulasikan di matematika untuk apa? Untuk membuktikan teorema, membuktikan pernyataan, interpretasi hukum, akibatnya seperti apa, kemudian kontraposisinya seperti apa. Jadi kita bisa counter itu semua dengan pernyataan-pernyataan atau premis-premis matematika dan logika matematika. Bahkan mungkin Zaki pernah dengar satu kalimat ini yang cukup kontroversial mungkin di 2021 atau 2000 berapa gitu ya, yang diungkapkan sama Rocky Gerung. Iya, apa itu? Rocky Gerung bilang kayak gini, jika fiksi itu adalah sesuatu yang membangkitkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi. Ya, ini agak sedikit apa ya?
Ya, itu bagi orang yang mendengar kalimat itu seakan-akan mereka kayak, oh kayaknya ini nggak boleh dibahas nggak sih? Kayaknya ini terlalu ini nggak sih? Terlalu ini nggak sih? Tapi percaya atau enggak, dia nggak bakal pernah bisa dituntut karena secara logika matematika tidak ada yang masalah dengan pernyataan itu. Mau dituntut pakai pasal apapun nggak bakal bisa. Tahu nggak gara-gara apa? Karena ada definisi fiksi di sana yang dinyatakan dalam bentuk kondisi. Jika fiksi adalah sesuatu yang membangkitkan imajinasi. Artinya dia membangun definisi dalam suatu kondisi tertentu kan. Nah, jadi kalau misal kalian mau buktikan pernyataan ini, maka kalian harus bersepakat dengan definisi ini dulu. Kalau tidak sepakat, berarti pernyataannya memang sebenarnya tidak perlu dipakai. Jadi sebenarnya secara logika, matematika, itu sebenarnya tidak ada masalah dengan pernyataan-pernyataan kayak gitu. Makanya kenapa kok dia bisa lolos? Ya karena memang dia paham soal itu. Di filsafat ada logika matematika nggak? Ada. Di hukum ada namanya juga mereka belajar logical fallacy. Sebelum belajar logical fallacy, mereka harus belajar logika matematika biar mereka tahu cara mendeskripsikan atau menyatakan pernyataan dengan benar itu seperti apa. Jadi logika matematika ini membuat kita itu diwajibkan atau dituntut untuk berpikir secara kritis gitu ya kayaknya. Sebenarnya nggak harus kritis kok, tapi logis aja, nggak perlu kritis. Nggak perlu kritis tapi logis. Gitu. Logis aja. Itu apa gitu? Sama-sama. Nggak, no. Oh, kamu berpikir bahwa kritis itu, logis itu kritis? Iya, gitu. Orang yang memainkan logikanya, berarti dia orang yang kritis. Kalau menurut saya itu, apakah pernyataan saya itu salah ya? Persepsi saya itu? Oke, berarti kan dibalik sekarang. Berarti orang yang kritis, dia harus berlogika. Kebanyakan orang Indonesia kritis atau enggak tuh? Kalau misal kamu bilang enggak, berarti mereka enggak berlogika. Marah nggak kira orang-orang kalau misal kamu bilang kayak gitu? Kalau orang yang kritis itu tidak berlogika. Yang tidak kritis tidak berlogika. Nah, yuk. Iya ya. Nah, jadi pernyataan-pernyataan kayak gini itu kan menjebak banget ya. Nah, kalau misal kita paham matematika, sebenarnya hal yang kayak gini itu bisa kita anulir dan kita bisa potong sebenarnya. Kita bisa cut. Gitu. Berarti menarik sekali sebenarnya ilmu matematika ini untuk dipelajari dan digeluti oleh kita semua. Namun karena kita sendiri belum paham tentang makna dari matematika itu seutuhnya itu mengarah kemana gitu. Betul. Dan juga kita jarang sekali dikasih tahu oleh guru kita mungkin ya tentang matematika itu sebenarnya bisa mengarah kemana saja. Yang kita pelajari biasanya kan hanya berpatokan pada ini ada soal, kerjakan, selesai, kamu dapat nilai begitu. Betul sekali. Kalau misalkan guru-guru di sekolah dasar, SMP dan SMA itu mempelajari logika, mengajari muridnya itu tentang logika matematika terlebih dahulu, mungkin banyak sekali murid-murid itu yang tertarik gitu kepada matematika. Karena sejauh ini murid-murid mungkin ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai seorang murid, itu saya menganggap matematika itu ya bukan mencakup ke logika-logika seperti itu karena memang tidak pernah diajarkan. Betul. Seharusnya metode pembelajaran matematika yang awal atau dasar itu ya diharuskan dari logika matematika sendiri. Betul. Jadi memang ada banyak hubungan-hubungan yang dikat sama guru-guru kita. Karena memang kayaknya tuntutan dari kurikulum juga ya. Biasanya kita dari guru-guru itu kan harus menyelesaikan silabus kurikulum yang didesain sama pemerintah. Jadi dilematisnya cukup banyak nih Zaki. Kalau misal dibahas secara penuh, kita nggak bisa menuntut banyak soal itu karena ya jadi masalahnya jadi kemana-mana. Karena misalnya kita harus nuntut gurunya seperti ini, tapi gurunya tidak sejahtera dan seterusnya. Jadi akan lebih kemana-mana. Tapi intinya adalah kalau misal kita menjadi seorang guru, kita bisa paling tidak ya untuk matematika terutama, itu paling tidak kita bisa paling tidak menyebutkan ke siswa kira-kira sebenarnya manfaatnya ini arahnya kemana. Manfaatnya itu arahnya kemana. Nah, jadi Sobat Literasi, teman-teman mungkin udah pada paham ya seberapa penting itu matematika. Itu ilmunya dapat berguna di dalam berbagai macam hal bidang lainnya gitu ya Kakak. Dan juga untuk menarik minat kita di bidang matematika, ada berbagai macam hal yang perlu kita pahami dulu terkait matematika itu sendiri. Bukan hanya sekedar soal angka, dijawab, lalu selesai mendapatkan nilai. Tapi matematika itu dapat berguna dan bermanfaat untuk kita dalam menghadapi berbagai macam hal kondisi lingkungan sekitar kita. Nah Kak Andri, boleh dong kira-kira berikan tips and trick atau juga saran ke teman-teman coach kita tentang matematika ini dan gimana agar mereka itu dapat memahami motif matematika ini, dapat mengenal dan mempelajari matematika ini dengan persepsi yang sudah berbeda gitu dari sebelumnya. Gimana itu Kak? Oke, jadi ini pesan banget buat teman-teman yang belajar apapun sebenarnya nggak harus matematika aja. Tapi intinya adalah teman-teman harus tahu makna dari ilmunya apa
dan kalian harus happy ngejalaninnya seperti apa. Jangan berpatokan pada nilai yang kalian dapat di sekolah atau kalian dapatkan di kuliah. Kandi sedikit cerita. Jadi teman-teman, Kandi pernah di saat sarjana, Kandi ada satu mata kuliah terakhir, itu Kandi dapat nilai C+. Itu nyeseknya minta ampun karena Kandi gak bisa cum laude gara-gara matkul itu tadi, C+. Sementara yang lain sudah A, yang satu ini C+. Gitu. Tapi itu agak lama tuh berdamainya Zaki terkait dengan hal itu. Karena mindsetnya apa? Mindsetnya adalah nilai A itu adalah nilai yang bagus. Tapi yang harus teman-teman sadari adalah nilai atau angka itu hanya sekedar angka. Dia tidak akan pernah mendeskripsikan sama sekali terkait dengan ketertarikan kita, seberapa happy kita menjalani apa yang kita jalani seperti matematika yang Kandi bilang tadi. Dan bahkan pada saat kita belajar pun, kadang kan kita sering ya, kita dapat nilainya bagus padahal kita nggak bisa-bisa banget. Iya kan ya? Dan kenapa kita pada saat nilainya jelek, kita ngeluh. Padahal kita juga pernah diberikan nilai-nilai yang sebenarnya kita nggak pantas tahu dapat nilai sebagus itu. Betul. Nah, jadi dari sana memang udah udah kelihatan bahwa sebenarnya nilai itu tidak semerta-merta mendeskripsikan keinginan kita dan ketertarikan kita sama bidang yang kita geluti itu seperti apa. Jadi tetap aja latihan, tetap aja happy dengan apa yang teman-teman jalani, dan teruskan semoga apa yang teman-teman mau tujukan itu bakal tercapai semuanya. Nah, jadi itu teman-teman ya, kita itu nggak bisa berpatokan sama nilai untuk mendeskripsikan diri kita itu tertarik pada suatu bidang. Kita itu harus tetap belajar dan juga berlatih, dan juga tetap stay happy agar kita dapat menjalani semua aktivitas yang kita jalani saat ini. Mungkin itu dulu ya quote cerita kita kali ini tentang seberapa pentingnya matematika. Semoga teman-teman itu mendapatkan insight baru ya dari penyampaian yang telah disampaikan oleh Kak Andri. Dan sampai jumpa pada quote cerita episode berikutnya. Dadah teman-temannya.